Kemarin Bang Yoni ada bertemu saya minta konsultasi ya mengenai persoalan hak cipta ini. Jadi kita banyak sharing dan memang Bang Yoni minta bantuan saya juga untuk menambah kekuatan kuasa hukum ya yang mendampingi Bang Yoni. Jadi saya memang bersedia. Ini dalam konteks posisinya membantu supaya persoalan ini menjadi clear, kemudian tidak kemudian lari kemana-mana. Jadi kita akan membantu Bang Yoni ini dalam konteks intinya persoalan clear, kemudian tidak ada yang dirugikan, baik bagi Bang Yoni sendiri sebagai pencipta lagu maupun bagi siapapun juga yang kemudian merasa disasar ya. Jadi memang kemarin ada laporan polisi dan kita sudah pelajari. Yang pertama adalah bahwasanya sebenarnya maksud dari laporan polisi ini baik dari Bang Yoni ini adalah untuk mendapatkan hak keadilan bagi posisi beliau sebagai pencipta lagu ya. Ini terkait dengan undang-undang hak cipta ya. Jadi begini, siapapun dari kita, kalau kita menciptakan satu benda atau apapun juga, tentunya kita ingin dihargai dari nilai ciptaan kita. Atau kita ciptakan TV, ada nilai ciptaan TV tadi, kita dihargain. Ada kita ciptakan motor, kita dihargain dalam ciptaan itu. Termasuk juga ada kita ciptakan lagu, kita minta dihargai terhadap lagu itu. Jadi inilah yang kemudian cita-cita dari Bang Yoni ini menyampaikan ini semua di sini itu untuk itu, yaitu supaya hasil ciptaan ini dihargai. Tapi Bang Yoni juga sebenarnya menghargai penyanyi. Karena ciptaan lagu tanpa penyanyi juga nanti sifatnya kosong begitu. Jadi harus ada penghargaan juga terhadap penyanyi. Hanya saja semua ini kan terkait dengan undang-undang hak cipta dan terkait juga dengan wadah-wadah dari apa yang kemudian mewadahi posisi-posisi pencipta lagu. Ini yang kemudian mungkin ada yang belum dapat pakemnya atau ada saluran yang tersumbat dari proses di undang-undang hak cipta ini, sehingga kemudian Bang Yoni ini mencari jalan gitu. Apakah nanti jalannya lewat hukum ataukah lewat sosiologis. Jadi ini yang sedang dikerjakan. Jadi di sini saya membantu Bang Yoni supaya akan ada titik terang dari persoalan ini begitu. Kita nggak sasar siapa-siapa ya, tapi memang ada laporan polisi yang kemarin memang terduga adalah Lesti Kejora. Nggak bisa kita pungkiri ya. Jadi terduga adalah Lesti Kejora. Tapi sebenarnya beliau belum tentu bersalah. Begitu. Kenapa? Karena setelah kita pelajari dokumen-dokumennya dari akun-akun YouTube, memang ada banyak akun. Ada banyak akun yang kemudian menampilkan profil nyanyian Lesti Kejora, dan tapi akunnya berbeda. Ada akun namanya A, ada nama B, ada nama C, ada nama D. Banyak sekali akun-akun ini kemudian yang menampilkan profil penyanyi Lesti Kejora, dan lagu-lagu ada yang lagu ciptaannya Bang Yoni begitu. Nah, lagu-lagu ini kemudian kita nggak tahu siapa yang memanfaatkan siapa ini. Apakah akun-akun ini memanfaatkan Lesti Kejora, juga memanfaatkan Bang Yoni sebagai pencipta, satu sebagai penyanyi, supaya apa? Punya nilai jual. Nah, di antara akun-akun ini ada beberapa akun kemudian yang tampaknya akun berbayar. Jadi kita sudah dapat materinya, ada beberapa akun yang sifatnya berbayar. Jadi dan mereka mengkondisikan sebagai fansnya Lesti Kejora. Jadi benang merahnya belum kita dapat apakah ada kaitan dengan Lesti Kejora atau memang ini akun yang dibuat masing-masing. Kemudian karena dia punya brandnya adalah Lesti Kejora, mereka pakai itu. Jadi ini yang dikejar. Jadi saya jernihkan laporan polisi yang kemarin itu ya, Bang Ilham ya, itu dibuat untuk kepentingan mencari tahu akun-akun ini. Begitu. Akun-akun ini karena patut diduga akun-akun YouTube ini yang nama-nama pemilik akunnya bermacam-macam ini menggunakan posisi lagu-lagu ciptaan Bang Yoni dan penyanyinya adalah Lesti Kejora, tapi patut diduga mereka belum atau tidak membayar royalti karena mereka lewat YouTube kan. Tapi di sisi lain mereka menerima yang namanya komersil. Jadi menerima dari YouTube, menerima juga dari pelanggan. Jadi kalau mau mendengarkan akun mereka harus berbayar. Itu yang sudah kita dapat. Inilah yang kemudian mau kita cari lewat laporan polisi tadi. Jadi laporan ini bukan berarti menyasar kepada Lesti Kejora, tapi menyasar kepada akun-akun
yang ada tadi. Jadi itu tadi yang kemudian saya sudah dapat penjelasan dari Bang Ilham, itu memang tujuannya laporan polisi. Tapi karena laporan ini sudah berjalan, ya baiklah, kan ini juga terkait dengan hak dari Bang Yoni dan terkait dari gunanya Undang-Undang Hak Cipta. Jadi ini kita biarkan berjalan dulu untuk menyasar akun-akun ini. Jadi itu jelas ya. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mempersalahkan seorang Lesti Kejora, tapi lebih kepada mencari tahu siapa-siapa yang kemudian menjadi pemain-pemain yang kemudian melanggar Undang-Undang Hak Cipta. Begitu. Itu tadi ya. Yang kedua, kita bicara mengenai soal undangan dari LMKN. LMKN ini kepanjangannya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, yang memang mewadahi semua tagihan-tagihan royalti perform maupun royalti tampilan performing ya, yang ada baik secara live maupun yang ada di misalnya di kafe-kafe, kemudian di mall, kemudian di karaoke. Itu kan kumpulan dananya pasti banyak masuk ini, dan bagaimana distribusinya terhadap para pencipta lagu begitu. Jadi ini juga kita dapat undangan dari mereka. Oke, nanti dalam minggu depan kami, Bang Yoni, saya sama Bang Ilham dan tim akan bertandang ke LMKN kantor sana untuk mencari tahu apa-apa yang ada di sana, kemudian apakah ada yang kurang dari yang mereka punya, atau ada yang kurang dari yang kami kerjakan. Jadi itu dia yang kemudian kami akan menerima undangan dari LMKN. Syukur-syukur LMKN juga mengundang pihak Lesti Kejora sebagai yang penyanyi juga yang namanya banyak tercantum dalam akun-akun YouTube tadi, begitu. Sekali juga mungkin klarifikasi mengenai banyak perform yang kemudian tampil dalam YouTube, yang kemudian apakah ini sudah sesuai pakem perundang-undangan atau tidak, begitu. Jadi itu yang kami jelaskan. Nah, dalam press conference ini memang itu tadi kami sampaikan supaya jangan sampai ada praduga negatif terhadap laporan polisi yang ada. Kemudian ada juga nanti sentimen negatif. Jadi kita dudukan. Kita juga kepentingannya nggak cuma membela Bang Yoni ya, tapi kita juga membela penyanyinya juga. Jangan sampai ternyata si penyanyi juga dimanfaatkan oleh akun ini. Begitu. Jadi ini yang kita sedang upayakan. Begitu dari saya. Nah, mengenai teknisnya silakan teman-teman boleh bertanya, baik mengenai perkembangan laporan polisi kepada Bang Ilham maupun mengenai lain-lain mengenai ciptaan kepada Bang Yoni. Tapi sebelum sampai ke sana, nanti saya persilakan Bang Ilham untuk bicara dan Bang Yoni juga untuk menyampaikan unek-uneknya, begitu. Ya, silakan Bang Ilham dulu sebagai kuasa hukum yang terdahulu yang sampai sekarang menjadi kuasa hukum Bang Yoni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya media. Mungkin penambahan sedikit soal persepsi atau pikiran-pikiran negatif dari netizen. Mungkin pada dasarnya semuanya nggak pernah saya pikirkan soal netizen karena dia nggak mengerti. Jangankan netizen, yang pakar hukum yang mengerti hukum aja sendiri, dia berani ngejudge, tapi dia nggak pernah tahu substansinya apa gitu kan. Padahal di hukum itu sendiri azas yang dikedepankan azas praduga tak bersalah. Bisa mengatakan tadi udah dijelaskan sama Bang Tio bahwasanya kita nggak bisa memojokkan salah satu, baik itu terlapor ataupun pelapor gitu kan, karena ini masih proses berjalan, semuanya dalam penyelidikan ya. Jadi kadang-kadang yang saya sangkan untuk pakar hukum yang di media yang berstatement lah, tapi yang bersifatnya mendidik atau edukasi kan. Mereka menjelaskan bahwasanya oh Lesti tidak bersalah, oh Pak Yoni bersalah. Itu tidak boleh, karena ini mereka nggak tahu masalah yang kita laporkan sendiri. Padahal udah kita sampaikan di media-media bahwasanya kita masalah mechanical right, bukan performance right, bukan LMKN, nggak ada hubungannya sama LMKN gitu kan. Tetapi semuanya bicara royalti gitu. Jadi itu yang sangat disayangkan kepada pakar hukum yang mengerti hukum lah. Jangan pernah ngejudge, berstatement lah, tapi untuk mendidik orang-orang yang tidak mengerti. Akhirnya menjadi kesalahpahaman
persepsi bagi masyarakat, bagi netizen. Teman-teman media, terima kasih. Ini saya di sini bersama Bang Ilham, pengacara juga, kemudian sama Bang Yoni. Ini pada hari ini kita press conference ya mengenai persoalan hak cipta, undang-undang hak cipta ya, mengenai ciptaan lagu-lagunya Bang Yoni yang ada sekitar 80 lagu. Gitu kan Bang Yoni ya? Ada 80 lagu, kemudian memang sebelumnya ada laporan polisi yang disampaikan Bang Yoni ya mengenai persoalan hak cipta lagu-lagu yang ada. Ini TV gimana? Remote. Mari jeda ya. Untuk masyarakat baik netizen maupun yang pengacara-pengacara atau yang pakar hukum lainnya. Yang kedua, mungkin saya juga di awal harusnya kan menyampaikan selamat bergabung Bang Deolipa. Oh iya. Mudah-mudahan menjadi kekuatan yang lebih, bukan kita pengen berperang, tidak, untuk bertukar pikiran, untuk lebih objektif masalah kita ini, pemecahannya, jadi tidak bersinggungan dengan, tidak ada yang merugikan ya pihak lain, gitu. Mungkin itu dari saya. Terkait dengan mechanical right ya, kita nanti dalam itu apa, tapi yang jelas banyak masyarakat yang belum paham apa itu performance right, apa itu mechanical right ya, jadi memang nanti kita sama-sama dalam itu. Tapi paling tidak posisi berikutnya adalah memang kita akan memenuhi undangan dari LMKN. Sebelum sampai ke sana, tentunya ada Bang Yoni selaku pemilik ciptaan-ciptaan lagu ini kemudian bisa menyampaikan apa undang-undangnya Bang, sampai akhirnya ini jadi persoalan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media semua hadir di sini. Saya cuma ingin mengutarakan bahwa kasus saya Abah Lesti, mungkin dari awal juga udah tahu saya tidak ada niatan apa-apa. Dari awal juga hanya ingin soal datang ke rumah Lesti, hanya pengen tahu informasi ya untuk akhirnya pengembangan seperti yang diutarakan Pak Olive tadi. Jadi maksudnya saya sudah datang ke rumah Lesti 3 kali, tidak ada tanggapan. Setelah 3 bulan saya berpikir gimana supaya saya bisa ketemu Lesti nih. Saya bilang ke Pak Ilham, gimana kalau kita laporin mungkin ke sama polisi bisa keluar. Saya cuma mau nanya informasi aja. Apakah ini Lesti? Apakah siapa yang nyuruh? Apa inisiatif siapa? Ini masalah lagu. Apalagi kayak gini, udah nggak dibayar lagunya, namanya pun nggak dicantumkan gitu. Aduh, kayaknya udah banyak kerugiannya lah kalau menurut saya itu. Bukan saya, pencipta semua mungkin begitu. Jadi saya mewakili pencipta-pencipta yang tidak berani mengangkat hal-hal yang seperti ini. Tadinya juga nggak mau sampai berkembang begini. Tujuannya cuma ingin informasi, konfirmasi dari Lesti. Cuma Lestinya menghindar terus sampai laporan polisi pun masih nggak ada komunikasi, nggak datang. Udah nggak ada apa-apa semua. Nggak ada niat macam-macam lah, cuma pengen informasi aja. Sesuai apa yang dibilang tadi sama Pak Olive, begitu. Pak Rio. Pak Rio. Ada lagi Bang. Ya. Lanjut terus Ya. aja Bang. Jadi apa yang disampaikan Pak Rio tuh betul. Keluhan saya itu yang mau disampaikan ke Lesti sebenarnya awalnya itu. Jadi nggak ada sampai pemikiran saya mau meres apa segala macam, nggak. Jauh lah. Saya tahu Lesti juga dengan susah payah mungkin cari uang itu. Dan nggak semudah itu saya memeras orang gitu kan. Apalagi model Lesti harus diperas kan nggak mungkin. Nggak ada jauh-jauh pikiran itu buat saya. Maksudnya pengen clear aja persoalannya siapa sih. Misalnya ada yang di belakangnya siapa? Pasti tahu lah, Lesti pasti tahu.
seperti konser misalnya di mana di Majalengka kan tahu pasti yang undangnya siapa. Itu bisa disusuri maksudnya. Untuk menyusuri aja, bukan mau klesti tujuannya. Tapi ya karena menghindar itu akhirnya polisi gitu. Jadi nggak ada semata-mata saya sengaja mau jahatin, nggak ada. Ini sebenarnya banyak mewakili banyak pencipta lagu yang nggak berani menceritakan keluh kesahnya. Memang banyak pencipta lagu yang kemudian lagunya populer tapi penciptanya ditinggal di belakang, gitu tanpa penghargaan. Jadi ini mungkin upaya dobrakan dari Bang Yoni ini kita juga apresiasi. Jadi tidak berprasangka negatif, kita positif saja bahwasanya ini tujuannya baik. Tujuannya baik ini buat kepentingan para pencipta lagu, tujuannya baik untuk kepentingan undang-undang cipta sendiri, khususnya lagu ya. Karena kemarin aja berantem tuh antara si Ahmad Dhani sama si Ariel Noh kan. Itu berantem itu. Yang satu, oh saya boleh aja ciptaan lagu saya dinyanyikan siapa aja. Yang satu bilang, jangan, saya nggak bisa. Begitu kan, itu berantem. Karena memang mungkin dari undang-undang hak ciptanya tidak melingkupi secara lengkap mengenai ini. Pun juga mengenai performance right dan performing right, dan kemudian yang kedua adalah mechanical right. Mungkin juga LMKN hanya menaungi performance right, mekanikalnya enggak. Undang-undang kita mungkin tidak sedalam itu mengaturnya. Makanya ini juga nanti menjadi bahan evaluasi terhadap undang-undang cipta supaya nanti baik mekanikal maupun performing mungkin ditempatkan ke depannya dalam satu wadah yang kemudian bisa kemudian menyebabkan para pencipta lagu ini tidak mengalami kerugian. Gitu. Jadi itu tadi yang disampaikan Bang Yoni. Selanjutnya kita buka sesi pertanyaan-pertanyaan bebas dari teman-teman media untuk disampaikan kepada siapapun juga yang ada di sini. Bang Yoni, silakan. ini sebelumnya kan untuk para pencipta lagu kan sudah ada aksi ya Bang. Apakah dan mencoba melalui aksi untuk bertemu komunikasi sama aksi untuk bertemu Leslie sendiri? Saya nggak bergabung di aksi. Saya nggak bergabung sama aksi. Jadi karena kalau saya lihat aksi kan kebanyakan orang-orang pop gitu ya. Jadi memang saya nggak bergabung sama Bang Yoni ini dangdut apa pop? dua-duanya. Dangdut sama pop, tapi nggak bergabung nih. Jadi gini, ada beberapa wadah-wadah kelompok-kelompok pencipta lagu. Aksi, apalagi Bang? Selain aksi. Visi. Hah? Visi. Visi, Terus sekarang gaspol, Gaspol. Di atasnya LMKN ya? semua dari jadi Di atasnya ada LMKN. Jadi pertanyaannya mungkin sesuai dengan ininya. Semuanya tuh di mana Bang Yoni bergabung di? Papri ya yang Papri. Jadi boleh saya bilangkan ini mbaknya bertanya, Bang Yoni kenapa nggak bertanya sama Papri dulu kan begitu? Ya kan? Nah, coba silakan. Saya udah, kalau itu udah pasti saya selalu nanya-nanya persoalan cipta lagu karena saya hampir beberapa tahun kalau politisi undang-undang cipta dari dulu, dari mulai zaman bajakan sampai sekarang itu saya di Yayasan Lira itu membentuk DCI Bela Cipta Indonesia, saya ketua harian DCI. Jadi Mungkin sama sama-sama. pencipta ngadu. Jadi banyak pencipta ngadu tapi tanggapannya kurang. Saya juga pencipta juga udah mengadu kemana-mana dari nangkapin. Oke, Bang Yoni. tapi Bang Yoni mungkin di luar yang YouTube tadi yang YouTube dilaporkan ini, apakah Bang Yoni terima mechanical right dari lembaga manajemen politik yang menaungi lagu-lagu Bang Yoni? Kalau misalnya saya terima, saya nggak mungkin ada kejadian ini. Artinya nggak pernah terima sama sekali. Nggak pernah. Makanya keluarlah surat dari publishing menyatakan tidak pernah ada izin. Bang Yoni, pihak Lesti Kejora udah menghubungi Bang Yoni belum? Alhamdulillah belum. Bang Yoni terkait sama Lesti, kabarnya dari Lesti sendiri sudah tidak boleh menyanyikan lagu dari Bang Yoni. Saya tidak pernah berstatement gitu. Saya dengar Isdahlia juga bilang begitu, nggak boleh nyanyi lagu saya. Saya tidak pernah melarang apa. Silakan aja pakai. Jangan- Jadi sampai sekarang tidak ada larangan. Tidak Jadi ada semua larangan. boleh menyanyikan. Gitu kan Bang? Iya. Asalkan tidak komersil atau kemudian berkontribusi kepada pencipta juga kan begitu kan? Gitu. Mengenai pemboikotan gitu Bang, sedih nggak sih dari PNI sendiri? Silakan aja itu. Mereka yang punya hak.
ya kan, mau diboikot lah kalau memang saya harus diboikot. Dampak yang dirasain sama Bang Yoni sendiri terkait ini semua apa sih? Dampak yang dirasain sama Bang Yoni setelah ini semua tuh gimana? Maksudnya kan udah melapori dugaan uang kita Lesti Kejora. Setelah itu apa? Ada dampak di serangan netizen atau apa gimana gitu? Saya kalau mikirin itu mungkin gila ya. Saya nggak terlalu inilah, banyak sekali soalnya kan yang sudah tidak manusiawi gitu kan. Contohnya kayak gimana sih Bang? Mungkin Bang yang nggak manusiawi itu Bang. Kenapa? Contohnya kayak gimana yang nggak banyak banget. Kalian juga tahu lah, masa tahu. Mesti nanya saya tuh. Bang Yoni, kalau netizen. unggahan-unggahan yang pakai lagu Bang Yoni yang dinyanyikan Lesti itu di tahun berapa aja sih unggahannya mungkin? Dari mulai 2017 Sampai sekarang. sekarang aja masih ada yang baru-baru keluar, ada yang 4 hari yang lalu keluar. Jadi seolah-olah akhirnya kayak dimanfaatin gitu kan. Tapi mungkin kenapa baru sekarang melaporkan ke polisi atau lebih ambil tindakan yang lebih pasti gitu, sejak kan ada kemarin kasusnya Agnes Monica yang disetujui oleh pengadilan. Kenapa sih baru sekarang gitu Bang? Kan udah dari 2017. Maaf ya, persoalan saya sama Agnes Monica lain. Ya, maksudnya setelah ada kejadian itu kan pencipta lagu semua banyak yang bersuara gitu. Saya tadi udah jelasin, dari awal saya nggak ada niatan sama sekali, kan? Sampai saya sudah datang ke rumah Lesti 3 kali, sampai nyari-nyari, sampai nanya ke satpam sana, ketemu, saya cuma di pagar aja. Maksudnya ada apa gimana kan pembantunya pasti tahu. Sampai begitu bawa somasi sama Pak Ilham sana, masih juga nggak ditangkap. Kita pulang 3 bulan setelah itu baru lapor ke polisi. Karena maksudnya saya pengen informasi aja dari Lesti dari awal, konfirmasi ya. Ini Lesti yang nyanyi, di mana, siapa penyanyi, itu kan biar bisa disusuri. Cuma itu aja awalnya. Cuma karena saya ngerasa orang tua, ngerasa disepelein. Ya saya manusia bukan nabi, ya kan, amarahnya juga ada batasnya. Ya cobalah ke polisi, kalau di polisi mungkin keluar Lestinya. Ya kan masih enggak juga. Disampaikan oleh beberapa rekan dari Lesti, dia saat itu sedang syuting. Gimana tuh? Apa udah sebelumnya pernah ada komunikasi dengan manajernya Lesti? Saya nggak tahu ya misalnya itu. Yang terakhir ada yang bilang dari manajemen. Saya bilang saya tidak mengenal manajemen karena Lesti tidak pernah mempublikasikan manajemennya di mana. Tapi setiap Jadi artis kan nggak punya tahu. manajer masing-masing. Tapi kan tahu. Kalau memang ada manajer harusnya tahu loh. Iya, makanya kan kalau langsung datang ke rumah yang kita tahu artis ternama siapapun pastinya kita kontak dulu nih ke manajernya gitu. Boleh tahu nggak keberadaannya atau dia sedang syuting atau seperti apa? Karena saya nggak tahu kontaknya makanya saya datang. Ya kan nggak kasih nomor. Ini saya tambahin Kasih ya. nomor kita. Jadi somasi itu kan berupa teguran. Jadi di situ ada alamat kontaknya. Kalau dia pengen beritikat baik, komunikasi ada apa sih? Walaupun itu dari pihak manajemennya.